Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba kenalan ya sama fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Adobe Premiere Pro. Ini versinya adalah yang 2020. Jadi pada aplikasi video editing di Adobe Premiere Pro ini ada berbagai macam fitur di dalamnya. Dari segi tampilan, di sini kita juga punya beberapa, mulai dari learning, ada assembly, ada editing. Nah, jadi nanti dari macam-macam view tampilan atau tema tampilan kita ini fungsinya macam-macam. Contohnya nih, pada contohnya saya cobakan yang editing ya. Jadi pada view editing ini, jadi kita untuk tampilan yang biasanya digunakan ketika kita udah mau melakukan proses editing videonya, baik itu audio, video, kemudian image, dan kawan-kawannya. Tampilannya terdiri dari yang kiri sini, ini adalah tampilan project ya, semua library kayak video, audio, image, dan kawan-kawannya masuknya semuanya di sini. Dan file yang ada di sini kayak video atau apapun yang udah kita masukkan di sini, ketika kita klik atau kita select, kita double klik ya, nanti dia akan muncul di tampilan view-nya si source. Jadi di sini adalah tampilan video atau audio dan sebagainya dari tampilan project sini. Sedangkan yang sebelah kanan sini ini adalah program, view program atau tampilan untuk semua yang kita lakukan di dalam proses editing yang kita letakkan di bagian timeline. Jadi kalau kita udah dari bagian project, kita tarik masuk ke dalam timeline, kita susun, kita potong, kita sisipkan, kita buang atau lain sebagainya. Karena video atau editing ini biasanya lebih cenderungnya adalah kita susun, kemudian kita potong, kemudian kita hapus atau bahkan kita sisipkan, dan tidak lupa kita memberikan efek-efek untuk mempercantik dari tampilannya. Nah, ini adalah tool-tool yang nantinya bisa digunakan oleh teman-teman semua ketika mau melakukan proses editing, mulai dari selection tool yang fungsinya adalah untuk men-select objek yang ada di dalam timeline, kemudian sampai dengan yang lambang yang T ini adalah type tool, ini adalah untuk memberikan sebuah title pada video kita. Nah, kemudian ini adalah mode assembly, di mana nih modenya sebenarnya semuanya itu sama, fiturnya ada sama semua, cuman yang membedakan adalah tentang tata letaknya, mulai dari tata letak di project, kemudian program, sort, timeline, dan kawan-kawannya. Hanya perubahan tata letak saja. Ini lebih ke kenyamanan pada masing-masing editor sih, enaknya bagaimana. Kemudian di sini juga ada view learning ya. Jadi pada view ini kita disuguhkan di menu learn ini ada beberapa tutorial yang bisa kita pakai ya, terutama bagi yang baru kenal yang namanya adalah video tutorial menggunakan menggunakan ini Adobe Premiere. Di sini langkahnya sangat membantu, step by step, enak. Saya contohkan, misal ini Premiere Pro Overview. Ini ada berapa nih saya? Ada the basic, ada skill and project. Nah, coba kita dari yang basic ya, tinggal diklik aja itu, kita mulai dari sini, start here, semuanya akan ada panduan di sini, jadi kita tinggal ngikutin aja stepnya. Nah tuh mulai, jadi akan ada contoh videonya yang udah kepasang di sini, dari projectnya pun udah ada nih, daftar video, ini ada beberapa klip atau video, terus ada audio juga, dan semuanya udah masuk ke dalam bagian project. Kemudian videonya juga udah tersusun ini di timeline. Nah, tersusun sebagai contoh dari pembelajaran kita. Nah, untuk nyoba play atau memainkan ini di sini juga ada semacam step by step-nya ya. Tinggal nanti silakan teman-teman bisa mencoba
stepnya ini, step by step sudah disusun dengan rapinya oleh Adobe. Nih, kayak kita main game. Jadi di sini contoh kalau kita menjalankan sesuai dengan perintah atau tutorialnya, maka di sini nanti akan ada lambang korek atau lambang contrengnya. Nih, press play in the program monitor panel to preview what you all be making. Nah, program monitor panel itu mana? Nah, di sini kalau kita lihat ada garis bawahnya, kita kursornya letakin aja. Nah, lihat di sini. Di bagian atas itu udah ada kotak yang warnanya putih. Itu menunjukkan bahwa itulah si program monitor panel, yaitu ini. Kita klik play. Tuh. Bisa kita lihat kalau kita udah melakukan step dengan benar, maka di sini udah langsung contreng. Nah, kita lihat hasil videonya dulu. Oke, itulah videonya. Nah, ini ada 4 step ya. Kita baru 1, kita next dulu. Oke, save change, importing bla bla sebagainya. Oke lah, mau disimpan, mau enggak, silahkan. Saya coba save aja. Oke. Nah, ini importing video clip, bla 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 sebagainya. Nah, di sini ada caranya, double click in the center of the project panel. Nah, project panel mana? Nah, ini lihat ada apa ya, semacam kisi-kisinya. Project panel itu adalah ini, where it say import media to start. Nah, ini double klik, terus cari filenya yang mana. Tadi yang diminta, select any other file and click open import. Terserah kita mau ngambil yang mana kan. Nah, ini contoh footage-nya atau videonya itu udah ada bawaan dari si Adobe-nya. Tinggal pilih aja salah satu, klik open. Nah, kalau udah sesuai, select-nya sudah berhasil dan sini udah tulisan sukses. Next, nih kita suruh preview clip ya, double click on any of the clip in the project panel. Nah, ini diklik double click ya. Nah, sininya biar kelihatan. Terus kita coba play dulu ya. Oke, nih langkahnya udah sesuai kan? Berarti kita udah tahu bagaimana sih caranya mempreview atau play video yang ada dalam panel project. Terus, oke, pembelajaran yang pertama sudah selesai. Itulah caranya untuk memasukkan file ke dalam project panel, kemudian melakukan preview di bagian panel source ya, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kalian pilih aja mau belajar yang bagaimana dan ikuti perintahnya. Teman-teman nanti akan diberikan pembelajaran dan step by step yang terstruktur dari Adobe-nya. Jadi, selamat belajar. Silakan bisa dipelajari untuk Adobe Premiere-nya. Teman-teman diminta untuk memilih salah satu contoh di dalam bagian learning ini ya. Kalian silahkan bisa milih yang bagian mana yang menurut kalian itu paling menarik. Di sini ada beberapa pilihan, apalagi kalau kalian nanti bisa update. Di sini ada tulisannya new tutorials available. Di situ akan tersedia lebih banyak lagi pilihannya. PR bagi teman-teman semua, silahkan pilih salah satu saja dari yang ada di dalam library kalian, atau bisa klik new tutorial available untuk mencari tutorial yang lainnya. Bikin tutorialnya, boleh pakai video, boleh pakai berupa step by step yang kalian tuliskan menggunakan Microsoft Word, itu juga boleh. Silakan kalian bisa menggunakan salah satu dari dua pilihan. Apakah kalian membuat video tutorial atau bagaimana cara mempraktekkan seperti yang tadi saya sudah cobakan sampai dengan selesai, tapi ya dari salah satu learning ya, atau di bagian panel learn ini salah satu kalian pilih, selesaikan tutorialnya sampai step yang terakhir. Bisa menggunakan video tutorial, bikin video tutorial kayak biasa ini, atau bisa menggunakan step by step tutorial dengan dituliskan di Microsoft Word. Nah, itu aja dari saya. Kalau nantinya ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan bisa didiskusikan di dalam grup WhatsApp yang udah kita buat. Itu aja dari saya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.